Ya, terima kasih Anda kembali bersama Warta Pagi dan saudara, sebelum kita masuk dalam sesi dialog, kami hantarkan informasi berikut ini. Sekitar 200 anggota polisi dari Polrestabes Bandung dan Brimob Polda Jawa Barat menggelar apel dan melakukan patroli ke seluruh titik rawan di wilayah Kota Bandung. Ya, apel ini dilakukan terkait maraknya aksi kriminalitas yang dilakukan oleh geng motor dan perampokan dengan senjata api. Oke, dan baiklah kita langsung ke dialog yang akan menghadirkan Dr. Mintarsih Alatif. Beliau adalah seorang psikiater dan juga nanti ditemani oleh Bapak Maijen Polisi Purnawirawan Parasian Simanung Khalid, Ketua Umum Gepenta. Dan dialog ini kita akan membahas tentang geng motor. Iya, baik. Selamat pagi dan selamat datang Ibu Min dan juga Pak Parasian Simanung Khalid. Beberapa waktu terakhir kita sepertinya tersedot perhatian terhadap keberadaan geng motor yang memberi dampak yang sangat taruhlah bisa dikatakan memprihatinkan begini. Nah, sebelum kita mengupas lebih jauh mengenai keberadaan geng motor dan bagaimana keterkaitan sehingga keberadaan ini bisa eksis, kita melihat fenomena ini seperti apa, Pak Parasian? Ya, kalau untuk ini supaya mengerti dulu ya, apa sebetulnya yang definisi dari geng. Geng itu adalah kelompok dari orang yang melakukan kegiatan-kegiatan karena persamaan solidaritas, persamaan kedudukan dan sosial, ataupun misalnya persamaan sekolah, alumni dan lain-lain. Dan geng itu juga konotasinya adalah berandalan. Itu kalau misalnya geng motor berarti sekelompok orang yang melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari karena persamaan kehendak sebagai pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan kegiatan mereka. Itu geng motor. Jadi geng motor ini ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya, mereka melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Misalnya contohnya kelompok. Jadi bukan menyatakan geng, ya, karena geng tadi itu adalah ada berandalan, ada sedikit konotasinya ke sana. Kalau mereka melakukan ikatan motor, itu hak daripada semua warga negara. Misalnya ada ikatan motor besar Indonesia, ya, ada ikatan motor perusahaan apa, ada juga Gepenta ikatan motor. Gepenta ikatan motor juga punya, misalnya kegiatan positifnya mereka merupakan arisan. Ya, artinya kalau di luar geng positif, Pak. Artinya Ya. kalau klub motor seperti kayak Harley Davidson, mungkin Gepenta, Ya. itu klub. Ya, klub. Beda dengan geng. Kalau geng pasti negatif. Nah, kalau bicara mengenai geng itu tadi, geng motor itu berandalan motor. Ya. Tapi kalau mereka menyatakan, misalnya geng di gang, anak-anak muda di gang, kalau orang lewat itu ditahan, mau kemana? Begitu juga geng motor yang terjadi di Pademangan. Truk mau lewat, dihadang. Datang anggota TNI AL pada waktu naik motor, ditegur supaya diloloskan. Itu geng, berandalan. Baik. Berandalan. Jadi orang berandalan ini atau menyatakan geng motor ini beda dengan ikatan motor. Ya. Ikatan motor yang mempunyai sosialitas yang tinggi untuk memperbaiki kesejahteraan mereka sendiri. Ya. Baik. Ibu Mintarsih melihat fenomena ini seperti apa, Bu? Artinya kenapa banyak muncul geng-geng itu? Kalau kita lihat dulu geng motor itu atau setiap geng itu merupakan suatu fenomena kenakalan remaja dulu. Fenomena ini akhirnya tambah lama tambah sadis dilihat dari situasi yang sekarang berjalan di mana manusia itu tambah lama tambah sadis. Tapi kok kita lihat pada geng, maka kita harus pertanyakan ada apa di balik ini? Karena apa? Karena dilakukan dengan suatu cara yang sadis dan terarah
bukan karena suatu provokasi emosi yang biasa terjadi pada remaja. Kalau dulu-dulu ada orang ya kelihatan agak tengil sedikit langsung diserbu, ada kelompok lain langsung berkelahi. Ibu mencoba mengatakan ini sudah terorganisir dan dimanage dengan baik, begitu Bu? Sebetulnya mungkin awalnya bukan terorganisir, tapi kita harus tahu bahwa sangat mudah kalau sudah banyak orang yang emosi, maka sangat mudah untuk mengajak kelompok-kelompok untuk melakukan suatu tindakan kurang baik. Ada apa di balik ini? Apakah ada faktor dendam? Atau ada faktor kekesalan yang luar biasa? Sehingga siapapun yang mengajak itu cepat sekali mendapatkan suatu massa. Lalu apakah ada suatu yang lebih tinggi lagi dalam sifat politiknya atau dalam sifat tujuan di balik ini? Itu semua harus kita teliti lebih lanjut. Ada apa? Bukan sekedar biasa. Kalau analisis Ibu, apakah itu ada kekhawatiran, tanda-tanda kekhawatiran yang Ibu ungkapkan tadi? Itu jelas kekhawatiran ada. Lalu kita lihat lagi, geng motor itu diprovokasikan dengan narkoba, dengan alkohol, atau sudah pada taraf tanpa Membutuhkan alkohol, tanpa membutuhkan narkoba, mereka bisa menyerang. Itu lebih berat lagi. Kalau memang ada pihak di balik itu, siapa Bu yang paling mungkin untuk melakukan itu? Jadi di sini biasanya ya, ada pihak dan ada yang diajak. Yang diajak itu ada faktor-faktor lain. Kalau misalnya kita mau memimpin sesuatu, tidak ada yang bisa diajak atau sangat sulit, maka geng itu juga tidak terbentuk. Tapi kalau kita lihat dari sejarah, cukup banyak orang-orang dendam. Kita bisa lihat dendam politik, kita bisa lihat dendam karena pembunuhan-pembunuhan. Kita bisa melihat lagi dendam karena harta diambil. Jadi semua ini memudahkan orang untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Dan di sini tidak ada jalan keluar. Jadi kita emosi, kita kesal karena misalnya orang tua dibunuh misalnya. Akhirnya kalau kita tidak berkuasa, emosi ini tetap harus keluar. Keluarnya dalam bentuk geng. Ini mungkin Pak Parasian bisa menjawab. Kalau memang benar ada orang yang menggerakkan seperti ini tentu suatu kekuatan yang luar biasa Pak Parasian. Nah sebetulnya kan kelompok ya. Kelompok itu biasanya dia menyatakan bahwa dirinya kelompok inilah yang lebih baik, yang lebih kuat. Sehingga kalau ada kelompok lain ingin mengatasi kekuatan dari